Terima kasih dan saya menghimbau kepada masyarakat solidaritas taekwondo Provinsi DKI khususnya dan taekwondo Indonesia pada umumnya dalam membela kebenaran, dalam membela tindakan-tindakan yang dianggap tidak adil, tidak benar, kita nggak perlu takut dan tetap berjuang. Karena kebenaran itu dia lebih tinggi daripada tujuh lapis langit. Dan keadilan itu dia lebih tinggi pula dan dia lebih putih pula dari putihnya kapas. Kebenaran itu harus dibela. Demikian. Bang, ini dengar-dengar nih, kemarin saya mendengar bahwa ada balon kita yang baru nih. Ya, Bang Jen. Jadi calon balon kita itu ada namanya Hakim Agung Pak Dwi. Yang saya dengar sih seperti itu rencananya dan beliau juga sudah bersedia. Ya, makanya kita ya bersyukur. Mungkin ini rahmat dari Allah. Semoga ini berjalan dengan baik. Karena calon balon ketua umum kita ini ya cukup mumpuni orang Hakim Agung dan bisa membawai kita semua. Semoga ini berjalan dengan baik. Nah, tandanya begini Bang, kalau kita sudah mendapat dukungan dari Hakim Agung, dari pengacara yang mana mereka tuh mempunyai kekuatan hukum dan produk hukum yang sangat eligible. Nah, begini Bang, saran saya, kita ini sebagai masyarakat taekwondo Indonesia nih, nggak usah takut lagi udah. Lawan lah kalau memang Betul benar. Bang, setuju. Jadi jangan takut lagi. Bagi teman-teman yang lain atau klub, jangan takut dan jangan ragu. Salam taekwondo. Selamat pagi, salam taekwondo. Kami dari Taekwondo DKI menghimbau kepada rekan-rekan, maju terus, pantang mundur. Demi kebenaran, selalu terdepan. Jangan takut, jangan ragu. Katakan benar, benar. Katakan salah, salah. Ayo tunjukkan siapa diri kita. Kita harus berani melawan ketidakadilan. Kita nggak usah takut lagi. Kita harus berani semuanya. Siap, mari itu. Oke, selamat siang masyarakat Taekwondo DKI Jakarta. Khususnya kembali lagi kepada saya, Saudara Firdaus, selaku dari perwakilan masyarakat Taekwondo DKI Jakarta. Salam olahraga. Ya, kebetulan di samping saya ini kita perkenalkan, ini adalah salah seorang dari perwakilan yang kami kuasakan sebagai kuasa hukum, yang kebetulan beliau ini sendiri direferensi oleh seorang Hakim Agung, Pak Dwi Cahyo, yang kebetulan beliau bersedia dan mau untuk menyelesaikan permasalahan taekwondo yang selama ini sudah terlalu lama dan terlalu panjang, berlarut-larut dan tidak pernah menjadi satu penyelesaian. Nah, mudah-mudahan ini dengan hadirnya beliau, mungkin Abang bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya Bang. Mohon izin, silakan Abang sampaikan ke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari tim solidaritas taekwondo DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah hadir di kantor kami untuk meminta jasa hukum, bantuan hukum kami untuk ikut memperjuangkan dan mengurus penyelesaian masalah taekwondo Pemprov DKI yang selama ini, sekalipun mereka sudah melaporkan di berbagai instansi, namun sampai hari ini negara tidak turun tangan, sehingga mereka datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum. Insya Allah setelah kami akan menginvestigasi data-datanya, berkas-berkasnya, kebetulan berkasnya sudah dikasih kepada kami, tim kami, dan akan kami tindak lanjuti dengan tim advokasi kami untuk melihat fakta-fakta hukumnya. Tapi yang pasti dari keterangan dan bukti-bukti yang diserahkan kepada kami, ternyata ada indikasi-indikasi hukum. Salah satunya adalah maladministrasi.
maladministrasi ini yang selama ini berpotensi untuk adanya dugaan kuat adanya korupsi terutama di tim organisasi taekwondo Indonesia. Dan ini tidak hanya di tim taekwondo Indonesia, tapi hampir merata secara umum. Ini melibatkan beberapa organisasi olahraga lah. Nah, yang kami harapkan mungkin dengan kedatangan masyarakat solidaritas taekwondo Pemprov Indonesia ke kami, insya Allah mungkin akan membuka masalah-masalah besar yang terjadi di dunia olahraga, karena di KONI, Pemprov, bahkan sampai di Pemda DKI. Saya kira itu sementara. Ya, kira-kira boleh perkenalkan nama Abang biar juga masyarakat. Nah, kebetulan nama saya di sini kantor kami ini yang ada di belakang Lofty Abdul Basir Latkonsina and Partner. Dan kedua di sini ada Indonesian Human Rights and Corruption Investigasi, IRSI dari Forpek. Dan kami dengan kedatangan masyarakat Taekwondo DKI. peduli taekwondo Pemprov DKI, kami akan bersedia dan siap untuk membantu mereka. Baik laporan-laporan yang akan kalau setelah kami pelajari, kami mungkin langkah pertama kami akan memberikan somasi kepada KONI, Pemprov maupun kalau memang ada terindikasi masalah pidana, delik pidana, maka kami akan melaporkannya kepada pihak KPK atau kepolisian. Siap. Oke, makasih banyak. Mungkin ini sedikit penjelasan dari perkenalan dari salah satu pengacara yang kuasa hukum yang sudah kita percayakan selaku dari masyarakat taekwondo DKI Jakarta, yang bagaimanapun juga kami berharap dengan ada hadirnya Abang Basir Latkonsina ini yang akan mengawal semua proses-proses hukum ini sehingga bisa tuntas perjalanannya ke depan. Nah, apa yang saya sudah sampaikan ke beliau dengan surat-surat kami yang terakhir, ya ini yang kemarin yang saya sempat bicarakan di acara podcast saya yang waktu lalu, yang tentang mengenai permasalahan taekwondo DKI Jakarta, yang kita sudah melakukan sebuah laporan-laporan baik dari tingkat kepada KONI Provinsi DKI Jakarta, kepada Gubernur DKI Jakarta, yang dimana surat ini sendiri pun kita tembuskan ke semua beberapa instansi-instansi yang terkait, baik dari lembaga negara maupun lembaga di dalam institusi yang seperti satu KONI Provinsi, KONI Wilayah di 5 wilayah, Dinas Pemuda dan Olahraga, bahkan kepada pihak-pihak aparat penegak hukum di dalam hal ini yang mungkin ada BPK, KPK, ada Polda Metro Jaya dan Kejati, Kejaksaan Tinggi dari Provinsi DKI Jakarta. Yang mudah-mudahan saya berharap atensi yang sudah kita kepada para penegak-penegak hukum yang nanti mendapatkan tembusan-tembusan ini merupakan langkah awal lah, yang mungkin nanti dari permasalahan hukumnya akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukum kami, yang dalam hal ini Bang Basir Latkonsina akan menyurati, bahkan ada semacam yang kita akan terima bahwa ini hukum yang coba diselesaikan secara internal, yang akan ada pertemuan dari pihak-pihak pelaku pengambil kebijakan yang mewakili dalam hal ini pemerintah, yang kita percayakan dalam hal ini KONI Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga, yang sekarang ini sedang mengatur agenda yang akan bertemu dengan pihak pengurus besar taekwondo Indonesia pengurus besar taekwondo Indonesia. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan nanti itu pun bisa memberikan sebuah hasil yang positif, karena selaku pelaku yang dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan pemerintah yang diwakili oleh KONI dan Dispora, Bang, ini harus benar-benar memberikan sebuah satu pembelajaran dan sebuah kebijakan yang resmi, dalam hal ini tegas. Karena yang namanya kita laporkan ini, Bang, ini kan semua udah dasar-dasar terhadap permasalahan hukum nih, Bang. Nah, makanya secara pribadi saya mau bertanya sama Abang, dengan surat yang kami layangkan ini, apakah dibenarkan orang yang sudah melakukan maladministrasi yang selama ini sudah kita laporkan berulang-ulang, dari pertama kita laporkan di tanggal 18 Oktober 2022, bahkan kita lapor kembali pada Bapak Gubernur, dalam hal ini PJ Gubernur Bapak Heru Budi Hartono, yang dalam hal ini sudah kita layangkan surat terhadap laporan juga permasalahan-permasalahan pelanggaran dan beberapa hal yang berhubungan dengan administrasi nih, Bang. Ditambah lagi kita bersurat kembali kepada KONI pada tanggal 18 November tentang mengenai bahwa Pemprov ini sendiri sudah tidak benar, dan kami berharap untuk ini dicabut. Nah, dan terakhir
surat per tanggal 7 Desember ini yang kita melaporkan bahwa meminta kepada pihak Bapak pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengaudit Pemprov kita. Nah, kira-kira dari Abang apa yang kita sudah rangkaian-rangkaian yang kita sampaikan dan kita laporkan ini, apa nih menurut Abang pendapat dan petunjuk yang bisa nanti dari pihak hukum selaku kuasa hukum Abang bisa sampaikan kepada masyarakat Taekwondo DKI Jakarta, Bang? Baik, terima kasih atas Siap. pertanyaannya, Bung Daus. Nah, sehubungan dengan persoalan yang dibawa ke kantor kami, artinya langkah-langkah apa yang dibicarakan tadi soal surat menyurat ke berbagai instansi, mestinya instansi ini wajib untuk membalas itu. Kenapa? Ketika instansi itu tidak membalas, berarti dia menyimpan potensi konflik sebenarnya. Mestinya dia menyelesaikan. Dan itu pun regulasinya kan di undang-undang kan ada. Nah, yang kedua kami bicara dari sisi hukum, dari sisi hukumnya. Nah, kalau dari sisi hukum karena hari ini datanya baru kita ambil dalam beberapa hari, nah kita akan mempelajari dulu. Kita akan mempelajari di mana celah-celah hukum yang kita harus dapat, terutama faktanya, fakta-fakta hukum yang kita harus lihat. Nah, dari fakta-fakta hukum itu kan ada pertanyaan nanti tentang norma apa yang berlaku di sini gitu, apa delik pidana atau delik perdata, itu nanti akan terkumpul di sini, sehingga dari data-data ini untuk sementara memang dari penjelasan dan keterangan dari pihak masyarakat Taekwondo Provinsi DKI untuk sementara yang kami simpulkan memang baru terjadi ada maladministrasi lah, dan ada pelanggaran-pelanggaran tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiga juga dengan pelanggaran-pelanggaran ini kan potensi untuk terjadi penggelapan keuangan. Ada terus itu ada saja. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang tidak diselesaikan oleh baik dari KONI sampai di Pemprov maupun PB ini kan efeknya sangat luar biasa, terutama tentang anak-anak yang berprestasi lah, khusus untuk taekwondo. Yang kami harapkan mudah-mudahan dengan somasi kita nanti ke pihak-pihak yang berwenang, baik itu KPK, baik itu kepolisian, baik itu semua instansi lah. Apalagi kan di sini kan ketua Pemprov ini kan orang dari TNI kan, sehingga bagaimanapun kita harus tembuskan juga ke Panglima TNI dan Kasat. Supaya ini kan karena membawahi jabatan kan, dia sebagai, walaupun dia di situ sebagai purnawirawan gitu. Ini yang kita harus, karena menyangkut jangan sampai kalau ini tidak kita tembuskan untuk pengetahuan Panglima, takutnya kan nanti timbul efek-efek yang tidak baik kan, sehingga nanti akhirnya timbul nanti bukannya taekwondo sama kita, tapi nanti timbulnya bisa-bisa ya korpsnya kan. Nah, ini yang nanti kita lihat setelah 1-2 hari ini, kita akan mengecek dulu bukti-buktinya gitu. Setelah bukti ini kalau sudah ada kan, tentu kan kita punya kesimpulan hukum. Betul, Bang. Nah, kesimpulan hukum, berdasarkan kesimpulan hukum ini, lalu kita akan melakukan somasi. Somasi ke berbagai pihak lah, terutama ke Pemprov, terus ke KONI. Kalau umpamanya ada indikasi pidananya, ya kita akan ke KPK. Siap, Bang. Ya, mungkin masyarakat taekwondo dalam hal ini sudah sedikit banyak tadi diperjelas oleh pihak kuasa hukum, dalam hal ini Bang Basir Latukonsina, yang mudah-mudahan saya berharap kalau kita menilik dari permasalahan yang saya sampaikan melalui sebelum-sebelumnya, ini sedikit ulasan aja Bang Basir, mungkin ya kita melihat gini loh, bagaimana bisa proses sebuah organisasi itu tidak dibuat berdasarkan aturan yang menjadi pedoman, yang dimana sebuah aturan organisasi itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu sudah jadi patokan. Apa sih dasar hukum kita di dalam kita membuat atau menjalankan sebuah organisasi, baik itu dari pembentukannya sampai dia terbentuk dan dia melakukan sebuah kebijakan-kebijakan ke depannya. Nah, makanya ini yang saya terus terang Bang, saya sedikit banyak, ya mungkin ini kita bicaranya keluh kesah kita adalah, kok mereka bagaimana bisa begitu luar biasanya dengan semua kejadian-kejadian yang dilakukan melalui 2021 yang lalu. Kalau kita tilas balik, ini permasalahan sebenarnya bahkan bukan dari tahun 2021, sudah dari tahun 2016 malah. Nah, cuma kita melihat dengan surat yang timbul saat ini, yang kita layangkan saat ini, memang ini
lebih kita mencoba mengkerucutkan dari kejadian 2021. Di mana kalau kita ketahui pengurusan provinsi ini sebenarnya dari mekanisme mereka mengadakan sebuah muspropnya aja, musyawarah provinsi yang dilaksanakan pada tahun 2021, itu sudah timbul sebuah kekeliruan. Nah, itu sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Sehingga dari semua kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tahun 2021, yang terjadi banyak hal termasuk terhadap permasalahan maladministrasi, baik dari masalah rekomendasi, SK keputusan, surat keputusan terhadap kepengurusan provinsi, surat pembantahan dan sebagainya yang menjadi petunjuk yang harusnya dijadikan acuan terhadap organisasi yang akan dibentuk secara benar, ini berdampak dan berakibat sampai sekarang nih. Nah, ini yang terbaru nih, Bang. Jadi yang berdampak di tahun 2022 ini yang kita sangat sayangkan luar biasanya, Bang. Masa sekelas organisasi pengurus Provinsi DKI Jakarta ini nggak menyadari gitu loh. Bagaimana bisa dia membuat sebuah produk pengecualian atau pengabaian terhadap kepengurusan kota, Bang. Di mana yang namanya pengurus kota ketika masa habisnya pada periode selama satu periode itu 4 tahun, itu kan secara aturannya batasan secara periode itu hanya 4 tahun. Dan itu kan diharuskan melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, setelah mereka mau habis, segera langsung mengadakan musyawarah kota. Nah, bingungnya kenapa gitu loh, kok bisa Pemprov seolah mengabaikan itu. Bahkan dengan, maaf, ini ada buat saya kesewenang-wenangan jabatan atau penyalahgunaan jabatan yang seolah dengan arogansi kekuasaan dia bentuk bukannya musyawarah kota yang diarahkan, tapi dia bentuk adanya sebuah PLT. Bayangkan, Bang. Kira-kira apakah dibenarkan yang namanya pengurus habis, organisasi yang sebenarnya sudah habis, harusnya mereka musyawarah, yang mereka merupakan menjadi ajangnya sebuah acara di dalam sebuah wilayah dan ini pestanya klub-klub, kok sekarang diintervensi oleh pengurus provinsi dengan menunjuk PLT, pelaksana tugas. Ada apa nih? Ini yang pertanyaan kita nih, what's wrong? Ada apa sih gitu loh. Karena kalau bicara PLT, pelaksana tugas, itu kan biasanya seperti yang saya pernah ceritakan, itu penunjukan itu hanya dilakukan, diberikan kepada sebuah organisasi apabila terjadi ada kendala atau ada terjadi permasalahan terhadap sebuah organisasi tersebut. Yang berhalangan kepada siapa? Tapi gini, PLT-nya diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga nggak? Statuta lah, paling tidak statuta gitu. Di dalam posisi kita ini Bang, kita ini pedoman kita bahwa kita di dalam membuat atau membangun sebuah organisasi sampai dengan menjalankan organisasi, inilah pijakan kita, anggaran dasar anggaran rumah tangga Taekwondo Indonesia. Nah, di dalam anggaran dasar ini PLT itu tidak ada. Di sini yang mengacu kepada pasal 8 ayat 4 yang dimaksud dari apabila ada organisasi yang diberhentikan, itu dimaknakan dari adalah organisasi yang bermasalah. Baru diberikan kewenangan ditunjuk adanya pelaksana tugas harian. Demisioner lah. Bukan, organisasi yang bermasalah. Jadi misalnya contoh kota atau provinsi lah, pengurus provinsi sedang berjalan. Dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dan dilakukan oleh Pemprov, dia itu akhirnya mendapatkan sebuah secara administrasi peringatan-peringatan. Dari peringatan 1, peringatan 2, dan sampai akhirnya diakumulasi terhadap hukumannya itu dia harus diberhentikan, Bang. Nah, di dalam pasal 8 itu, ayat 4, dengan otomatis ketika dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan itu, dia diberhentikan. Nah, dari situ baru dibunyikan oleh PB bahwa maksudnya dalam hal ini pengurus besar, dia akan menunjuk yang namanya pelaksana tugas harian. Nah, kepentingan ini yang dipakai berarti kan organisasi yang sedang bermasalah kira-kira. Kenapa? Terjadi sesuatu yang di dalam organisasi itu diberhentikan. Nah, kalau ini kan berbeda, Bang. Jadi musyawarah yang memang mau dilaksanakan karena pengurus habis.
masa Iya, masa jabatannya, periodenya. Karena di dalam periodenya. pasal periodenya dia di dalam anggaran rumah tangga itu berlakunya hanya 4 tahun semenjak ditetapkan surat SK dikeluarkan untuk kepengurusan tersebut. Setelah 4 tahun itu, Ya, 4 tahun itu kan mau tidak mau dia di harus kembali ke anggaran musyawarah lagi. rumah tangga Ya. kan. Ada aturannya di situ. Betul. Kan? Dia harus melaksanakan musyawarah kota gitu. Pertanyaannya musyawarah kota dilakukan nggak? Ini yang kita sayangkan, Bang. Makanya Abang dari surat yang sudah ada ini, nanti Abang bisa lihat bahwa kita sudah sampaikan, dia sudah melakukan 1 tahun. Dari tanggal 21 mereka punya masa kepengurusan itu habis, itu sampai detik ini, ya surat kita laporkan di bulan Oktober, itu mereka belum pernah membentuk yang namanya Musyawarah kota. pengurus kota melalui musyawarah kota. Itu belum pernah terbentuk. Nah, ketika surat kita melayang dan sebagainya, tiba-tiba mereka melakukan satu ya aktivitas yang Manuver panik. lah. Soal akhirnya mereka membentuk musyawarah kota yang sekarang terjadi di akhir bulan November dan di bulan Desember ini. Yang sebenarnya kalau dia mau mengacu kepada aturan yang suratnya PBT sendiri, PB bersurat di himbauan pertama tanggal 30 Juni. Itu melakukan surat dengan memerintahkan kepada Pemprov segera laksanakan musyawarah kota. Nah, di situ diberikan batas waktu adalah 14 hari. Nah, setelah 14 hari tidak ada terjadi sebuah pelaksanaan. Nah, akhirnya timbul kembali surat yang kedua. Pada tanggal 26 Juli 2022 dibuat surat yang kedua dengan bentuk malah SP1. Jadi sudah peringatan. Berarti dari PB nih. Iya, langsung dari PB dan ini ketua umum yang menyurati. Secara administrasi PBTI dalam hal ini yang langsung diwakili dengan ketua umumnya, ini sudah membuat sebuah rule, aturan organisasi yang berjalan berdasarkan administrasi dan itu mengacu pada anggaran dasar. Nah, dengan surat peringatan 1 ditegur kembali sama PB dalam hal ini langsung oleh Pak Tamrin, dengan suratnya mengarah kepada Pemprov adalah untuk segera melaksanakan kembali dengan peringatan yang hal yang sama dan diberikan batasan waktu sama 14 hari, ternyata tidak dilaksanakan kembali. Jadi tetap tidak ada pelaksanaannya. 2 kali Ya, berarti. berarti 2 kan kali ini peringatan. surat sendiri sudah 2 kali nih. Sebenarnya kalau aturan surat ini udah posisi SP1, SP2, tapi dia bikin jadi di sini himbauan. Jadi ini sedikit lebih elok lah, lebih soft lah. Ada himbauan, ada SP1. Nah, ternyata pada saat di tanggal 22 Agustus kejadiannya muskot itu tidak pernah terjadi juga. Sehingga dalam hal ini PBTI melalui langsung Pak Ketua Umum yang membuat kembali surat yang terakhir dengan bentuk surat peringatan kedua. Kalau kita mengacu kepada anggaran dasar, ini jelas bahwa batasan kita secara sanksi hukum dalam tata cara proses hukumnya, ini kan jelas. Kita di sini mengacu bahwa pemberlakuan hukum di dalam pasal 8 di poin 3, apabila pengurus atau perorangan telah mendapatkan 2 kali peringatan tertulis loh, atau pernah diberhentikan. Jadi dia sejajar dengan orang yang diberhentikan atau dia mendapatkan surat peringatan. Nah, biasanya ini kan ada 2 pengertian di dalam permasalahan sanksinya atau pemberlakuan hukumannya. Kalau yang namanya sudah mendapatkan peringatan berarti kan dia melalui tahapan. Tapi ada juga orang langsung pemberhentian. Biasanya kalau pemberhentian ini yang sementara ini biasanya tindakan atau perilaku atau perbuatan yang benar-benar dianggap berat. Dianggap berat. Dia langsung diberhentikan tanpa ada proses melalui bersurat atau yang namanya peringatan langsung. Nah, ini tahapannya melalui peringatan. Jadi PB melakukan administrasinya ada dengan menghimbau peringatan pertama, peringatan kedua, jelas. Di sini sudah terjadi di poin 3 di pasal 8. Nah, ketika di dalam poin ini dipenuhi oleh Pemprov, di sini di poin 4 apabila pada poin 1, 2, dan 3 terkena pada ketua umum. Nah, ini kan kebetulan yang disorotin kan ketua umum. Nah, ini jelas bunyi yang dari adalah pasal 8 ayat 4 ini, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan loh. Coba Bang, bayangkan, kan otomatis dibekukan. Artinya kalau dibekukan kan berarti dia nggak bisa kerja lagi. Kan Dan dia saat nggak bisa ini harusnya mengambil Pemprov sudah kebijakan, status kan? quo Status itu, quo, kan? Bang. Berarti dia nggak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan Ya, lagi. ini yang saya sayangkan nih. Ya, makanya mudah-mudahan masyarakat Taekwondo DKI Jakarta, ayo kita kira-kira Bang, ini perlu kita apa ya? Ya berikan sebuah edukasi lah, Bang. Oke. Jadi begini,
berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan, terus pasal klausul-klausul yang ada dalam statuta ini, tentu kan ini kan jadi satu pelanggaran dalam administrasi yang berjalan. Iya. Karena mereka kan maladministrasi yang betul. terjadi kan, berarti juga ada penggelapan, ada penyesatan, Iya, kan, penyesatan betul, Bang. hukum Betul, lah. Bang, Nah, betul. ini berdasarkan ini yang ini yang nanti kita tegur. Siap, Bang. Nanti kita tegur melalui somasi lah, supaya ini dilaksanakan sesuai Iya. dengan aturan. Kalau Betul. tidak dilakukan, maka kita akan melaporkan ini ke pihak-pihak yang berwajib, Baik, Bang. terutama KPK. Siap. Karena maladministrasi itu sekali lagi saya tekankan, di mana-mana pada umumnya maladministrasi itu dilakukan, itu ada indikasi Siap. ada penggelapan baik surat, uang dan Oke. sebagainya. Nah itu yang kita akan Berarti ini pintu masuk ya, Bang ya? Jadi pintu ini masuk jadi buat pintu KPK ya. masuk, Oh, ya. siap. Ini Ya, jadi biar pintu masyarakat masuk kita tahu lah untuk intinya. Siap. melaporkan hal ini. Gitu. Baik. Sementara itu. Baik, jadi untuk masyarakat sudah dengar sendiri ya dari salah satu perwakilan kuasa hukum kami, dalam hal ini Bang Basir Latukonsina kan sudah membuat sebuah penyampaian bahwa apabila maladministrasi ini memang tidak mendapatkan suatu hal yang diselesaikan dari pihak internal yang akan dalam hal ini dilakukan oleh pengambil kebijakan pemerintah ini, dalam hal ini KONI lah intinya, dan PB ini nanti bertemu, kita akan melihat apa nih. Kalau kita tadi bahas kan jelas Bang bahwa secara aturan, secara pedoman dan petunjuk yang ada ini udah jelas bahwa harusnya pengurusan sekarang ini sudah quo. Status quo. Nah, kira-kira kan itu. Nah, makanya saya berharap Bang, ini kita bicara mengenai masalah timbulnya surat yang dilayangkan PBT kepada Pemprov Bang. Ini salah satu yang mau saya perjelas supaya teman-teman masyarakat Taekwondo DKI tahu, karena banyak hal yang kadang pemahaman yang ini banyak orang masih kurang memahami lah Bang, kira-kira itu. Nah, oke, kita lanjut yang permasalahannya pasti intinya gini Bang. Dengan permasalahan tadi yang Abang sudah sampaikan tentang permasalahan yang timbul dengan pada tahun 2022 ini adanya surat-surat yang dilayangkan PB kepada Pemprov yang juga sebenarnya secara otomatis ini sudah menggugurkan Pemprov, Bang. Kadang mungkin banyak orang bertanya-tanya, kok kenapa PB tidak mengeluarkan surat pemberhentian ya? Nah, ini yang saya juga harus kita. Padahal dalam pasal 3 sudah Ya, dinyatakan di dengan pasal, jelas ya. bahwa kalau pokoknya 2 kali Pasal 8 ayat 4. ada peringatan. Oh ya, pasal 8 ayat 3. Ya, makanya Bang, yang jelas kan kalau kita mau menilik kembali kepada hukuman, ini kan ada dasar namanya hukuman. Kalau kita bicara hukuman kan udah jelas bunyinya bahwa kita mengacu kepada hukuman. Di sini pasalnya dia akan ini kan pemberlakuan akan menerima sebuah hukuman ketika yang tadi Abang bilang bahwa di sini 2 kali itu adalah batasan orang diperingati. Artinya saya juga mau sampaikan bahwa memang tim ini bagi saya sih cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena mereka melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan memang sesuai dengan prosedural. Siap, Bang. Nah ini yang kita dari pihak kantor kami mau terima karena proseduralnya mereka jalanin gitu loh, bukan persoalan-persoalan yang diselesaikan melalui premanisme atau ini Bang. Itu dan ini cukup baik untuk ke depan. Ini jadi pintu masuk bagi bagi olahraga bela diri yang lain gitu loh, kan bukan saja di taekwondo, di semua bela diri hampir hal ini terjadi. Cuma sampai detik ini di olahraga bela diri ini yang dibawa Kemenpora ini tidak pernah muncul. Nah mungkin ini jadi pintu masuk untuk pemerintah supaya ya, Bang, baik KPK, baik komisi-komisi kepolisian. Nah ini pintu masuk untuk kalau bisa bidang olahraga dari KONI sampai ke bawah ini harus diperiksa, termasuk sampai di Dispora. Siap Bang. Karena memang ini kita tahu semua lah, kita tahu semua bahwa persoalan penggelapan pengaliran dana ke sini nih ini cukup riskan, termasuk penyalahgunaan jabatan dari yang mereka lakukan ya Bang ya. Oke. Nah ini mudah-mudahan dengan gerakan solidaritas taekwondo Pemprov DKI ini juga membuka mata semua bidang olahraga gitu. Baik, supaya ini juga ikut disorot. Amin. Mudah-mudahan Bang. Siap. Berarti saya rasa mungkin teman-teman di masyarakat Taekwondo DKI Jakarta kan sudah mendengar ya dengan poin ini clear. Mudah-mudahan ini bisa segera dari tim kuasa yang sudah kita percayakan dalam ini yang sudah direkomendasikan oleh Hakim Agung yang kebetulan beliau ini salah seorang Hakim Agung yang memang
berempati dan simpati kepada permasalahan Taekwondo DKI Jakarta dan siap untuk membenahi Taekwondo DKI Jakarta. Yang mudah-mudahan melalui ya delegasi yang kuasa hukum yang kita percayakan kepada Bang Basir nanti turut serta juga untuk mencoba memberikan penyelesaian-penyelesaian secara hukumnya, Bang ya. Baik. Kira-kira itu, terima kasih, mudah-mudahan itu aja. Memang ada tambahan sedikit Iya, dan silakan, Pak. beliau ini yang siap untuk menjadi ketua di Pemprov DKI ini. Siapa? Salah seorang hakim ini memang dia juga pure waktu saat mudanya itu memang purenya di bidang olahraga, Oke. bidang olahraga dan Siap. di bela diri, Cocok lah ya, bela betul, diri cocok, sehingga memang siap. dia mendengar ini dia cukup tertarik lah dan dia cukup saya baik. tahu lah persis si beliau ini. Siap, Bang. Saya kira itu. Siap. Nanti itu aja kepada rekan-rekan teman-teman masyarakat Taekwondo DKI Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam perbincangan saat ini pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman dan kami pun turut serta mencoba mengedukasi dan menyadarkan kepada teman-teman ya sudah. Ayo, mari kita sama-sama berjuang membenahi Taekwondo DKI Jakarta. Sudah tidak ada lagi kita cari aman, mau main aman. Buat apa? Kita di sini dibentuk sebagai seorang bela diri. Masa kita semua bela diri, semua hanya mohon maaf ya, kita mencoba adalah seolah kita daripada kita nanti menghadapi gajah, udahlah pura-pura merem aja, pura-pura nggak tahu. Nah, ini yang saya berharap semua bisa sama-sama mendengar apa yang tadi disampaikan, termotivasi untuk kembali bangkit. Karena kita punya janji, kita punya sumpah, kan jelas. Apa sih? Ya itu tolong ya teman-teman nanti tafsirkan sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih perbicaraan yang untuk hari ini. Dan saya juga mohon izin kepada rekan-rekan masyarakat Taekwondo DKI Jakarta. Begitu dengan saya Firdaus selaku dari perwakilan masyarakat Taekwondo DKI Jakarta. Dan saya Abdul Basir Latifulsina dari Lovim Abdul Basir Latifulsina dan partner. siap. Oke, salam olahraga dan salam perjuangan.